Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak, akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual praktik coaching dengan saya, Gilang Anjar Permatasari sebagai observer atau pengamat, ada Bu Rosi Al-Inayah sebagai coach, dan Bu Evi Andriani sebagai coachee. Baik, sebelum melakukan praktek coaching, saya sebagai observer akan melakukan percakapan pra-observasi dengan coach Bu Rosi Al-Inayah. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang Bu Gilang. Baik, bagaimana kabarnya Bu Rosi? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu Gilang. Bagaimana kabar Bu Gilang sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Rosi. Jadi di sini saya sebagai pengamat ya atau observer akan sedikit bertanya dengan Bu Rosi. Tidak apa-apa ya Bu Rosi? Tidak apa-apa Bu Gilang. Monggo Bu Gilang. Oke. Untuk coaching nanti, Bu Rosi akan melakukan coaching dengan Bu Evi ya. Untuk rubrik penilaian percakapan coaching, apa yang akan Bu Rosi gunakan ya? Di sini Bu, rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya gunakan yaitu saya seperti memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coach ini agar potensi yang ada di dalam diri si coach ini dalam menemukan masalah bisa muncul sendiri Bu Gilang. Oke, baik. Jadi berusaha memaksimalkan potensi dari coaching. Terus kira-kira dari kompetensi inti coaching, kompetensi inti yang mana yang akan Bu Rosi kembangkan ya? Baik, Bu Gilang. Di sini kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu adalah presence, yaitu atau kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, Bu Gilang. Baik, berarti dari 3 kompetensi inti yang ada, Bu Rosi mengambil 2 kompetensi inti yang ingin dikembangkan ya, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Dari kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang Bu Rosi secara spesifik ingin diobservasi? Baik, Bu Gilang. Untuk bagian kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi yaitu pada bagian kompetensi kehadiran penuh, Bu Gilang. Jadi di kompetensi present atau kehadiran penuh, Bu Rosi ingin secara spesifik diobservasi seperti itu ya. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Rosi inginkan, apa itu indikator ketercapaiannya ya? Baik, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan, yaitu saya ingin benar-benar fokus pada coaching pada saat pelaksanaan coaching, Bu Gilang. Jadi Bu Rosi benar-benar present atau kehadiran penuh dan benar-benar fokus pada coaching saat coaching seperti itu ya. Semoga praktik coaching nanti dapat berjalan lancar ya Bu Rosi dan Bu Evi dan sesuai apa yang Bu Rosi harapkan. Baik Bu Gilang, terima kasih Bu Gilang atas sarannya. Baik, terima kasih juga Bu Rosi. Berikutnya akan dilakukan praktek coaching antara Bu Rosi Al-Inayah sebagai coach dengan Bu Evi Andriani sebagai coachee dan saya sebagai observer akan mengamati dan mencatat beberapa hal yang perlu dicatat pada saat praktik coaching berlangsung. Silakan Bu Rosi dan Bu Evi. Baik, Bu Gilang, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai coach dan Bu Evi sebagai coachee. Jadi kita akan melaksanakan praktek coaching untuk peran yang pertama. Sudah siap nih Bu Evi? Monggo bisa dimulai Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Bu Rosi, saya mau ngobrol sebentar. Apakah Bu Rosi ada waktu? Ada Bu Evi, monggo. Mumpung kita lagi istirahat.
Terima kasih Bu, tidak lama kok kita ngobrolnya. Baik, Bu Evi. Gimana nih? Apa sebenarnya sih tujuan Bu Evi ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang sedang Ibu Evi rasakan sekarang. Terima kasih Bu Rosi. Begini, saya habis disupervisi sama Bapak Kepala Sekolah Bu. Nah, menurut beliau, media pembelajaran saya kurang inovatif. Oh, jadi di sini setelah Bu Evi disupervisi oleh kepala sekolah, lalu Bapak Kepala Sekolah sendiri mengatakan bahwa media pembelajaran Bu Evi ini kurang inovatif. Jadi, memang seperti apa media pembelajaran yang Ibu Evi gunakan? Ya Bu, saya hanya menggunakan gambar. Saya hanya menggunakan gambar cetak, Bu Rosi. Jadi, menurut Ibu, jika menggunakan gambar cetak saja, ini media pembelajaran yang Ibu gunakan itu sudah inovatif atau belum, Bu Evi? Nah, karena siswa kita, siswa saya sekarang itu kan hanya kalau dikasih media cetak itu kurang menarik ya, karena mereka adalah sekarang di generasi Z ya Bu. Sekarang Uh, di generasi Z ini kan yang dimana siswa itu kita cenderung sangat melek terhadap teknologi, ya, Bu Evi. betul 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 Bu, betul Bu Rosi. Memang ya Bu, siswa kita sekarang mengemari yang seperti itu ya Bu ya. Lalu Bu Evi ini untuk perubahan media pembelajaran yang akan dipakai seperti apa Bu agar pembelajaran menjadi inovatif menurut Bu Evi? Sebenarnya saya ingin menggunakan PPT, tapi saya belum sempat untuk membuatnya Bu Rosi. Oh iya, iya. Jadi di sini Bu Evi tidak sempat untuk membuat media pembelajaran yang lainnya, begitu nggak Bu Evi? Betul Bu Rosi, seperti itu. Okay. Oke. Jadi rencana apa saja rencana Bu Evi agar pembelajaran dalam penggunaan media pembelajaran ini yang Ibu gunakan itu bisa inovatif seperti yang Ibu itu apa pembuatannya? Rencana saya, karena tadi hanya media cetak tidak menarik ya, seharusnya PPT. Saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan seperti diklat-diklat, media pembelajaran kali ya, seperti yang inovatif, kemudian seperti pelatihan Canva, pelatihan Wikis, dan lain-lain seperti itu, Bu Rosi. Iya, iya, iya. Wah, mantep nih. Lalu komitmen apa sih yang akan Bu Evi lakukan untuk rencana Bu Evi yang tadi itu melakukan pelatihan, pembuatan media pembelajaran inovatif seperti Canva, Vizi, dan lain-lain seperti itu. Itu gimana, Pak? Selepas dari sini, saya akan berusaha membuat PTT, Bu, dan akan mendaftarkan diri mengikuti diklat-diklat pembuatan media pembelajaran yang inovatif seperti itu. Iya, iya, iya. Lalu dalam mendaftar untuk mengikuti pelatihan diklat tadi yang seperti Bu Evi sampaikan, siapa yang akan membantu Bu Evi nih untuk menjalankan komitmen Bu Evi tersebut seperti itu? Yang saya ingin untuk mintanya, bagaimana kalau dari teman-teman sejawat kali ya Bu, teman-teman sejawat, mungkin Bu Gilang, Bu Rosi bisa bantu saya kali ya Bu, untuk menyelesaikan tadi media yang inovatif seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, di sini sepertinya Bu Evi sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi yang Bu Evi khawatirkan di awal, yaitu tentang pembelajaran, media pembelajaran yang kurang inovatif seperti itu Bu Evi. Jadi gimana perasaan Bu Evi di sini? Sudah bisa menemukan sendiri nih gimana solusi dari permasalahan Bu Evi tadi
setelah berbincang-bincang dengan saya. Iya, yang saya rasakan, saya lega ya Bu ya, sekarang ya, apa yang unek-unek ada di hati, sekarang bisa saya keluarkan ya. Dengan begitu saya bisa cerita dengan Bu Rosi ya, apa yang saya alami, bagaimana nanti caranya saya akan membuat media yang bagus dengan daftarkan dengan Diklat. Mungkin dari teman-teman ada info dari teman sejawat kali ya Bu, seperti itu. Rasanya plong Bu, hati saya bisa Alhamdulillah. mencurahkan seperti itu Je, seperti itu Bu Rosi Je. Alhamdulillah. Jadi ini sudah terjawab nggih Bu, sudah tahu solusinya nggih dari permasalahan yang sudah Bu Evi risaukan gitu. Je. Terima kasih loh Bu Rosi. Sama-sama Bu Evi. Jadi mari kita lanjutkan mengajar kembali nih Bu Evi. Terima kasih Bu Rosi. Sama-sama Bu Evi. Baik, praktek coaching sudah selesai dilakukan antara Bu Rosi dan Bu Evi ya. Selanjutnya sebagai pengamat atau observer saya akan melakukan umpan balik atau pasca observasi dan saya akan sedikit berbincang dengan Bu Rosi sebagai coachnya. Baik Bu Rosi telah melakukan praktik coaching ya tadi ya? Baik, saya akan sedikit bertanya dari praktik coaching tadi apa yang sudah Bu Rosi lakukan sehingga indikator ketercapaian pengembangan itu telah tercapai. Nah, pada saat coaching tadi, Bu bilang, saya benar-benar fokus terhadap coaching dalam pelaksanaan coaching kali ini dan benar-benar mendengarkan secara aktif cerita dari si coaching ini. Baik, jadi Bu Rosi benar-benar fokus pada coaching ya dan menggali semua permasalahan yang ada dari coaching dan menuntun coaching untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dari hasil pengamatan saya, Bu Rosi benar-benar fokus dan mendengarkan aktif sekali dari coaching saat coaching berlangsung dan praktik coachingnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya. Baik, terima kasih Bu Gilang atas pengamatannya. Oke, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rosi kembangkan ya? Kalau tadi kan di awal ada 2 kompetensi inti yang ingin dikembangkan, kalau kedepannya kira-kira apa yang ingin Bu Rosi kembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching pada pelaksanaan selanjutnya, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan Bu Gilang. Oh baik, jadi dari 3 tadi kan 2 sudah Bu Rosi kembangkan, terus yang ingin dikembangkan lebih lanjut adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu Rosi? Ya, betul sekali Bu Gilang. Oke, semoga kedepannya Bu Rosi apa yang diinginkan Bu Rosi dapat terlaksana dengan baik ya. Baik, terima kasih sekali ya Bu Gilang. Ya, terima kasih juga Bu Rosi. Demikian praktek tugas demonstrasi kontekstual dari kami, saya sebagai pengamat, Bu Rosi sebagai coach, dan Bu Evi sebagai coachee. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.